Shalom, shalom, shalom. Apa kabar? Ya, saya berharap dan saya berdoa kamu terus diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, kali ini saya mau bicara tentang bahaya amarah. Dan guys, ini bahaya banget. Kita perlu menang dalam amarah ini. Oke? Sebelumnya boleh saya ngopi dulu ya. Harus ada ahnya katanya, biar mantap. Oke guys, sebelum saya lanjutin, boleh nggak kamu yang belum subscribe bertobat? Bukan bertobat, subscribe maksudnya. Subscribe yuk. Ya, dan bagikan video ini nanti ke teman-teman kamu ya, yang perlu karena masih dikuasai amarah. Dan bunyikan loncengnya, kling, supaya kamu menerima notifikasi ketika saya punya video yang baru. Oke. Guys, marah itu boleh nggak sih? Boleh kok. Ya. Tapi yang nggak boleh adalah apa? Marah-marah. Tukang marah. Salah dikit marah. Nggak bener dikit marah. Nggak pas dikit marah. Bawaannya marah. Marah-marah terus. Sampai dicap tukang marah-marah. Emosional yang meledak-ledak. Itu gak boleh, itu bahaya. Marah kenapa? Boleh kak? Ya, karena Tuhan Yesus saja pernah marah, betul? Ya, suatu kali Tuhan Yesus melihat bait Allah dijadikan sarang penyamun, pedagang yang luar biasa. Akhirnya dia porak-porandakan, balikin meja-mejanya, karena dia bilang, rumah bapakku ini jangan dijadikan sarang penyamun. Ternyata memang imam-imam bait Allah mendapat komisi cuan. Nah, itu yang Tuhan marah, Tuhan gak suka ya. Nah, jadi kamu boleh marah, tapi dalam porsi yang tepat. Marah yang kudus, marah yang benar. Ya, bukan melampiaskan nafsu amarah yang meledak-ledak itu. Ya, sehingga itu bahkan bahaya nanti. Oke? Guys, bahaya banget. Ya, ini saya berani bilang nih. Kalau kamu nggak menang atas amarah, jangan kaget ya. Kamu bisa masuk ke penjara, masuk kantor polisi, dan lain sebagainya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini faktanya. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu, waktu saya pelayanan ke penjara, saya khotbah, pelayanan ibadah di sana, dan ketika selesai, kita cerita-cerita. Dan saya tanya kepada mereka, kamu ngapain kamu masuk penjara? Kasus apa? Dan beberapa dari mereka, alasannya adalah kenapa? Karena mereka dikendalikan oleh amarah yang mengerikan. Amarah mereka meledak-ledak. Ya, suatu hari katanya dia sedang ngobrol, nongkrong sama teman-temannya. Karena kata-kata yang nggak pas, ya, yang mungkin menghina, merendahkan, menyerang gitu ya. Dia emosi, dia pukulin orang itu, padahal dia temannya sendiri. Sampai babak belur, lalu keluarganya nggak terima. Dia dilaporkan ke polisi karena penganiayaan. Akhirnya apa? Singkat cerita, dia masuk ke dalam penjara. Padahal dia bilang, Kak Jimmy, saya ini pelayanan. Saya ini suka nyumbang gereja katanya. Tapi karena dia dikuasai amarah, dia kalah oleh amarahnya. Dia masuk penjara. Dia catatan buruk dalam kehidupannya, ya. Yaitu apa? Ya, kriminal gitu ya, masuk penjara ya. Dan teman-teman ingat gak, beberapa waktu yang lalu ada viral atau heboh di media sosial, di berita-berita bahwa ada dua mobil yang di tol kejar-kejaran, emosi mereka, mungkin karena dipepet, karena disalip dengan sengaja, dengan nggak pas gitu ya, atau bagaimana, akhirnya mereka kejar-kejaran di tol. Dan singkat cerita dalam kisah itu, dalam cerita itu, salah satu dari mereka itu mengambil senapan airsoft gun sebenarnya, ya, ditembakkan ke orang yang mungkin mepet-mepet dia, kacanya pecah yang di sana. Akhirnya di pintu tol, akhirnya dia ke kantor polisi dan lapor polisi. Singkat cerita, orang yang nembak emosi itu ditahan polisi, masuk penjara. Ya, sekali lagi tadi saya bilang, saya nggak berlebihan dong ya, kalau saya bilang hati-hati, jangan kaget bisa masuk penjara loh kamu. Ditahan kantor polisi loh kamu.
Ya, karena kamu dikuasai oleh amarah. Nah, teman-teman, saya pengen bagikan ayat Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam konteks ini, tembok dalam konteks zaman dahulu itu bukan hanya pembatas daerah wilayah, tapi tembok itu dipakai untuk pertahanan. Ya, coba bayangkan pertahanan kota itu roboh, nggak ada pertahanannya, otomatis apa? Maka kota itu akan mudah diserang, mudah dihancurkan, mudah dikalahkan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita ya tidak bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita, guys, pertahanan kamu sedang roboh. Dan dengar baik, kamu terancam, hidupmu bisa diserang, dihancurkan, dikalahkan, dirobohkan. Amin. Jadi hati-hati guys, kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri kamu, bahaya. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Dan perhatikan ini, dan juga lambat untuk marah. Guys, marahnya lambat aja ya. Jangan dikit-dikit marah, cepat marah, marah lagi. Bahkan ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah loh, kalau nggak ngerjain kebenaran artinya apa? Ngerjain yang dosa, ngerjain yang tidak berkenan, ya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, ya teman-teman ya. Dan saya terus baca ayat Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, perhatikan nih, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau kamu marah, hati-hati, jangan buat dosa, guys. Ya, jangan sampai matahari terbenam, ya, sebelum padam amarahmu. Nah, ayat 7 penting banget. Ayat 27 penting banget. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oh, ternyata ketika kita marah, meledak marah kita, itu seperti ya, celah kita kebuka dan iblis bisa masuk menghancurkan kita. Ini relate dengan ayat yang tadi ya, temboknya roboh sehingga musuh bisa masuk menyerang. Waduh, kita bisa dihancurkan, kita bisa diporak-porandakan. Aduh, bahaya guys, bahaya banget. Ayo kendalikan amarah kita, amin. Ya. Saya pernah nonton satu video, ya. Jadi seorang ayah itu pulang kerja atau pulang dari bepergian, dia itu naik mobil sendiri gitu ya. Sampai di depan pagar, dia itu nunggu pagar nggak dibuka-bukain. Ya, memang video itu nggak ada suaranya. Ini dari CCTV ya. Lama dia nunggu, dia marah, dia nggak dibuka-bukain. Apa yang terjadi? Nah, dia itu tabrak pagar rumahnya sendiri. Itu pagar besi. Dia masuk gitu akhirnya. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata di balik pagar itu kelihatan di CCTV ada anak kecil umur mungkin 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Itu sedang mau bukain pintu. Tapi ditabrak oleh papanya sendiri. Dan anak itu mental. Jauh banget. Mobilnya masuk, pagar besinya copot lepas dari tembok pagar itu. Anak itu hampir kelindas. Anak itu sempoyongan bangun kelihatan di belakang mobil di CCTV itu. Papanya ketika melihat itu dia menyesal sekali. Dia nangis, dia peluk anak itu dengan menyesal. Karena apa? Karena papanya emosional meledak-ledak, korbannya adalah anaknya. Ya, guys, dengar saya baik-baik. Kalau kamu suka marah, kamu dikuasai oleh amarah yang meledak-ledak, kamu bisa kehilangan orang-orang yang kamu sayangi. Entah itu orang yang kamu sayangi meninggal, entah itu orang yang kamu sayangi pergi meninggalkan kamu. Amin. Akan terjadi kerugian yang sangat besar. Ya, orang marah itu bisa kehilangan timnya. Kalau kamu di kantor, di pekerjaan ya, suka marah-marah, kamu sudah bangun tim, ya,
capek-capek, kamu sudah berupaya luar biasa, tapi ketika kamu suka marah, orang-orang tersakiti, orang-orang malas, sehingga dia mengundurkan diri, meninggalkan kamu, resign dari kerjaan karena kamu atasannya. Guys, enak gak sih punya teman tukang marah? Coba cek. Nggak enak kan? Demikian juga dengan orang-orang yang bersama dengan kamu. Ya. Lalu nggak enak juga punya pemimpin yang suka marah-marah. Kalau kamu jadi pemimpin, kerjaannya tukang marah, mungkin anak buah kamu akan ngikutin kamu. Tapi karena terpaksa. Tapi ketahuilah di belakang kamu, dia menghujat kamu. Ya, mungkin karena takut aja. Nah, sebagai jabatan, itu adalah kepemimpinan terendah levelnya. Transaksional. Ya. Gak ada orang yang suka berteman dengan orang-orang pemarah. Jadi stop jadi pemarah, guys. Jangan jadi pemarah. Kamu gak disukain. Orang malas sama kamu. Nih ada ngumpul-ngumpul nih. Lalu kamu datang nih. Orang dalam hati, aduh malas banget nih orang. Iya. Yuk jadi orang yang disukain. Ketika kumpul-kumpul kamu datang. Weh gimana kabar? Dia senang banget kalau kamu datang. Karena kamu pembawa damai, perkataan kamu menyenangkan, manis didengar, memberikan kekuatan, motivasi, kamu akan disukai. Amin. Dan tanda orang bisa tanda kedewasaan seseorang adalah ketika dia bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan amarahnya. Kalau masih tukang marah, maaf kata ya, sorry jangan tersinggung. Tersinggung nggak apa-apa biar berubah. Kamu masih anak-anak. Ya. Oleh sebab itu yuk berubah. Yuk berubah. Ya. Ada satu kisah serem mengerikan. Mungkin ini terdengar cerita ini nggak enak di telinga kamu, nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa ya. Biar ini jadi pelajaran. Ya, satu kali ada majikan yang sangat cerewet mulutnya. Suka menghina, suka mencela kepada karyawannya yang cowok, majikannya perempuan, karyawannya cowok. Kamu kerja nggak bener, udah terima gaji, kerja seenaknya. Kamu makan gaji loh. Jadi kata-kata menyakitkan. Nah, ternyata karyawan ini menyimpan semua kata-kata negatif itu. Dan dia dendam, dia marah guys. Ya, suatu ketika ada kesempatan, tiba-tiba amarahnya meledak. Dan apa yang terjadi? Ada linggis, tahu linggis? Besi panjang gitu. Dipukulkan ke kepala majikannya. Majikan itu udah terkapar. Udah berdarah-darah. Tapi dia masih belum puas karena amarahnya menguasai. Dia begitu hebat. Dia pukulin itu terus. Sampai akhirnya mati. Dan apa yang terjadi? Apakah dia puas? Ternyata belum guys. Saking bencinya dia, saking marahnya dia. Ya, dia ambil pisau, dia mutilasi itu mayat daripada majikannya. Dia potong-potong, bahkan dia ambil panci besar, dia potong kepalanya, kepala majikannya itu padahal sudah mati, dimasukkan ke panci, dikasih air dan dia rebus. Kenapa? Karena dia dikuasai amarahnya. Ya. Dan ketika dia ditangkap polisi, dia bilang, "Saya nggak menyesal. Saya puas." Guys, itu kebodohan. Kenapa? Karena dikuasai oleh amarahnya. Kalau dia merancangkan pembunuhan, itu bisa puluhan tahun di dalam penjara. Hidupnya mau jadi apa? Katanya dia puas. Hidupnya hancur, guys. Hidupnya hancur. Karena hanya emosi sesaat. Pelajaran bagi kita adalah jangan menyimpan kemarahan. Ya, buang itu. Lalu pelajaran kedua dari kisah ini adalah, hai kamu mulutnya hati-hati, jangan nyakitin orang, jangan nyerang orang. Ya, karena itu bisa melukai dan buat dendam orang benci sama kamu. Ya. Nah, teman-teman, saya pengen kita baca Amsal 20 ayat 23. Saya akan bacakan Amsal 20 ayat 23 ayat 3. Terhormatlah seorang saya ulang. Amsal 20 ayat ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantah, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Guys, kalau kamu suka marah, emosional, meledak-ledak, itu bukan keren. Itu bodoh.
Alkitab yang bilang, bodoh. Dulu mungkin zaman dulu saya, kalau zaman dulu ngeliat orang jagoan gitu ya, berani, berangasan, suka berkelahi, itu keren kayaknya, jagoan. Enggak guys, itu kebodohan, itu bodoh. Kalau kamu masih dikuasai amarah, Alkitab bilang itu kebodohan. Maka stop jadi orang bodoh, stop amarah. Amin. Ya, lalu selanjutnya, tapi ini ada berita bagus. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh haleluya. Kalau kamu orang sabar, kamu melebihi seorang pahlawan. Gak gampang marah itu ternyata pahlawan. Bahkan lebih dari pahlawan. Wih keren kan? Ya, dan orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, kuasai dirimu, jadi orang sabar, kendalikan dirimu. Jangan kalah sama emosimu. Ngopi dulu. Haleluya. Oke? Ya. Selanjutnya di Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Jadi kalau kamu marah, hati-hati. Ya, tetap diam, kunci mulutnya. Ceklek, kunci dulu, tahan. Jangan ketika kamu marah, kamu umbar mulut kamu. Bahaya. Itu bisa ngomong yang gak bener-bener tuh, ngaco kemana-mana. Ya. Lalu jangan buat keputusan ketika kamu sedang dikuasai amarah. Jangan ngomong apa-apa, jangan buat keputusan apa-apa ketika kamu sedang marah. Pasti keputusanmu itu gak benar. Gak benar, bahaya. Ya, mungkin karyawan kamu sedang buat apa? Kamu emosi, kamu buat keputusan, kamu aku pecat. Padahal kamu masih butuh dia. Dia masih punya kelebihan-kelebihan, ya, kemampuan-kemampuan yang kamu butuhkan. Ya, tadi saya bilang, kamu bisa kehilangan tim kamu bisa kehilangan orang yang kamu kasihi, kamu bisa kehilangan teman-teman kamu. Ya, dikatakan apa? Kalau kamu emosi mungkin sama saudara di rumah, sama pasangan di rumah, lebih baik diam. Diam. Masuk kamar, tenangin diri, tidur. Ya, kalau memungkinkan masuk kamar tidur. Kalau kamu di tempat kerja, kalau sebisa mungkin jauhi orang-orang. Ya. Jangan ngomong apa-apa. Nah, nanti ketika emosimu sudah reda, oke? Baru kamu boleh berkata-kata. Menghindari kesalahan, menghindari dosa. Amin ya, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah kamu bisa selanjutnya, yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah berpikir positif. Ini agak lucu sih. Berpikir positif gini. Kalau ada orang yang buat kesalahan, kamu jangan cepat-cepat marah. Contoh nih, kamu di jalan, lagi nyetir, lagi naik motor enak-enak, tiba-tiba angkutan mepet. Berhenti seenaknya, habis nyalip langsung berhenti. Waduh, kita kan ini ya, terus tiba-tiba dia ngebut-ngebut, mepet-mepet kamu. Waduh, mengerikan gitu, membahayakan. Berpikir positif gini, mungkin dia lagi banyak masalah, banyak tekanan. Yang waras ngalah, kita yang lagi waras ngalah. Mungkin dia lagi error. Kalian tahu nggak, firman Tuhan pernah bilang gini, manusia itu punya masa kebodohannya masing-masing. Iya. Jadi kalau dia sedang bodoh dalam masa kebodohan, kamu yang nggak bodoh maklumin. Kamu yang tidak dalam masa kebodohan, kamu maklumin. Mungkin, ketika dia naik motor mepet-mepet itu membahayakan gitu. Mungkin kamu berpikir positif aja. Oh, mungkin, maaf, agak kasar ya, agak vulgar. Mungkin dia belet perutnya udah sakit banget nggak tahan. Aduh, WC mana WC. Seringkali saya di mobil juga gitu, ada yang ngaco gitu nyetirnya, kita cuma bilang,
Mungkin dia belet, biarin aja. Berpikir positif aja yuk, ya. Mungkin emosional dikerja di kantor, marah-marah tiba-tiba hari itu, suka kita mungkin berpikir, oh mungkin siapa tahu anaknya lagi sakit kah, orang tuanya lagi kena masalah kah, ya kan? Mungkin sedang banyak pikiran kah, sedang kena tipu kah, ya maklumin aja, berpikir positif, tetap memandang itu positif, orang itu positif, ya. Gitu ya. Yang ketiga selanjutnya adalah ketika kamu masih dikuasai amarah, masih kalah dengan amarahmu, ada tip ketiga terakhir yang ampuh adalah kamu memerintahkan diri kamu untuk menang terhadap amarah. Ya, ini sering saya lakukan. Dulu saya pernah punya kelemahan, yaitu kesombongan. Ya, setiap hari saya di kaca, saya ngomong, Jimmy, dalam nama Yesus aku perintahkan di kaca ini, kamu rendah hati. Saya perintahkan kamu dalam nama Yesus. Lalu saya kutip ayat firman Tuhan mengenai rendah hati, mengenai kesombongan. Saya bacakan, diberkatilah Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Kamu rendah hati dalam nama Yesus. Ya. Lalu saya berkata-kata juga, saya Jimmy rendah hati. Dan tiba-tiba kesombongan itu seperti terkikis lambat laun. Dan saya tidak jadi orang yang tinggi hati lagi. Tapi saya berhasil memerintahkan diri saya. Ini sebenarnya Alkitabiah seperti yang Daud lakukan. Ya, Daud itu berulang-ulang dia kejepit hidupnya. Dia jadi buronan. Dia dikejar-kejar. Dia hidupnya menderita. Ketika dia pengen ngumpat ke Tuhan, dia pengen bersungut-sungut ke Tuhan, dia ngomong sama diri, hai jiwaku, hai Daud, pujilah Tuhan, bahwasanya dia itu baik. Tuhan itu baik selama-lamanya, ya. Jadi ada pengakuan, dibuat pengakuan. Kalau kamu suka marah-marah, kamu bisa bilang, sebutin nama, hey Jimmy, jangan marah-marah, bertobat kamu. Yuk, jadi orang yang tenang, bisa menguasai diri kamu dalam nama Yesus. Lalu sebutin ayatnya. Guys, kita bukan sekedar afirmasi seperti orang dunia. Kita lebih tinggi dari itu. Karena apa? Yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau orang dunia ngajarin, aku bisa, fokusnya ke aku dan aku. Tapi kalau firman Tuhan yang kita pakai, fokusnya bukan ke diri kita, kekuatannya, tapi ke firman Tuhan itu. Cari ayat-ayat di mana tentang kemarahan, tentang penguasaan diri, pengendalian diri. Pakai itu, bacakan ke dalam dirimu, kamu katakan dengan mulut kamu. Terus, lalu perintahkan diri kamu di kaca. Sampai tersasa jebol, runtuh, dan kamu lepas dari belenggu amarah kamu. Ya, lakukan setiap hari ini, bisa sampai mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setiap hari. Ya, kamu memperkatakan, kamu buat pengakuan, kamu perintahkan diri kamu dalam nama Yesusnya, jangan lupa, karena itulah nama yang paling berkuasa. Amin. Ya, memerintahkan diri kamu. Guys, semoga firman ini bisa menjadi berkat, kamu terbebas dari belenggu amarah, dan kamu hidup dalam pengendalian diri yang luar biasa. Tuhan tolong kamu ya. Saya mau berdoa bagi kamu yang masih terbelenggu dalam dosa amarah. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang hidupnya masih dibelenggu oleh amarah mereka, yang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik. Tuhan, dalam nama Yesus, hamba-Mu patahkan belenggu rantai amarah dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Mereka mengalami kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, bantu mereka untuk dapat menguasai diri mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sehingga mereka akan muncul menjadi orang-orang yang dapat menguasai dirinya. Amin, amin. Dalam nama Yesus, amin. Oke guys, terima kasih. Kopi dulu. Ya, bagikan video ini bagi teman-teman kamu yang masih dibelenggu amarah, supaya ini bisa menjadi berkat. Kamu jadi berkat juga karena membagikannya. Terima kasih, God bless you.